Pernah kepikiran gak sih, ketika kamu pertama kali nyampe ke ruangan terapi, hal apa yang bakalan kamu sampaikan ke psikolog kamu? Hey guys, welcome back again with me, Putri Dewinta. Di video kali ini, aku mau share ke kalian tentang apa sih yang bisa kamu katakan ke psikolog kamu ketika kamu pertama kali datang ke ruang terapi atau pertama kali melakukan sesi konseling. So before we go anywhere, I just want to say that your feeling is valid, that it's really okay to feel anxious, to share your stories to your psychologist or your psychiatrist. Itu adalah hal yang sangat wajar, itu valid untuk dirasakan, karena pasti bingung lah ya, harus menyampaikan permasalahan kita, hal-hal yang terpendam dalam diri kita yang bahkan mungkin orang terdekat kita nggak tahu, terhadap seorang asing yang ada di hadapan kita yang disebut sebagai psikolog. So that's why I make this video. Aku pengen share ke kalian, kira-kira hal apa sih yang bisa kamu katakan ketika pertama kali kamu nyampe di ruangan terapi dan pertama kali kamu menemui psikolog. Ini bukanlah hal-hal yang harus banget kamu lakuin, tapi tujuannya adalah untuk memberikan gambaran ke kamu kira-kira apa sih yang terjadi di ruangan terapi dan apa sih yang bisa kamu sampaikan ketika pertama kali kamu duduk berhadapan dengan psikolog kamu. Yang pertama, sebelum kamu masuk ke ruangan psikolog kamu, cobalah ingat-ingat apa yang membuat kamu memutuskan untuk pergi ke psikolog. Kamu nggak perlu merangkai kata sedemikian rupa, kamu nggak perlu berpikir keras gimana cara nyampeinnya ke psikolog kamu. Kamu cukup mengetahui aja apa yang mendorong kamu untuk menemui psikolog, dan di situ ketika kamu sudah duduk dan bertemu dengan psikolog kamu, pasti kamu akan dibantu untuk diberikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan atau probing questions. Itu akan sangat membantu psikolog kamu untuk lebih mengerti kira-kira apa sih yang sebenarnya kamu alamin dan apa sih yang kira-kira bisa diberikan ke kamu sebagai treatment. Setidaknya cobalah kamu evaluasi emosi kamu, sebenarnya tema perasaan apa sih yang kamu rasain? Apakah kamu lagi ngerasa sedih? Apa kamu lagi ngerasa marah? Atau kamu ngerasa bingung? Dan biasanya itu akan mengacu ke apa yang terjadi dalam diri kamu atau dalam hidup kamu di hari-hari sebelumnya. Misalnya kamu bilang, dalam seminggu ini kamu ngerasa gelisah, kamu ngerasa cemas, atau misalnya kamu bilang, sebulan terakhir kamu ngerasa kualitas tidur kamu itu jadi kurang baik. Nah, itu sebenarnya udah cukup banget membantu untuk psikolog kamu memberikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan biar dia bisa mengerti kira-kira kamu itu lagi kenapa. Sebenarnya mirip kayak kamu pergi ke dokter, misalnya pas kamu udah dipanggil masuk, ditanyain kenapa kamu pergi ke dokter, terus kamu bilang, ya nih udah 2 hari panas, atau 2 hari batuk-batuk nggak sembuh-sembuh. Dan dari situ pasti kan kamu ditanya-tanya lagi kan, apakah kamu ada sakit tenggorokan, atau kamu ngerasa ada flu, ada pilek. Pokoknya hal-hal yang bisa membantu dokter kamu mendiagnosis kira-kira kamu itu sakit apa. Dan ini sama halnya ketika kamu pergi ke psikolog. Kamu masuk ke ruang terapi, kamu ketemu psikolog kamu, ya mungkin pertanyaannya jadi lebih abstrak ya, dan lebih mendalam, juga lebih personal. Ada kalanya kamu bener-bener blank sama sekali, nggak tahu mau ngomong apa ketika udah berhadapan sama psikolog kamu. Kamu ngerasa bener-bener bingung gimana cara nyampeinnya. And it's okay, it's really fun if you feel that way. Psikolog kamu pasti akan membantu kamu untuk tenang terlebih dahulu, untuk memberikan ruang bagi diri kamu untuk meluapkan emosi-emosi yang kamu rasain, dan setelah itu pasti dia juga akan membantu untuk memberikan pertanyaan kepada kamu. Kalau misalnya kejadian kayak gitu, kamu cukup mengingat untuk selalu terbuka dan juga percaya sama psikolog kamu. Dia itu pasti bakalan bantu kamu sekuat tenaganya, dia pasti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kamu, kira-kira apa sih kejadian yang kamu alami sebelumnya, misalnya sehari lalu, apa aja yang kamu lakuin, kamu ketemu sama siapa, aktivitas kamu apa, dan mungkin dari situ di trace back lagi ke 2 hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya, pokoknya sampai bisa dilihat patternnya, kira-kira apa yang membuat kamu sedih. Intinya nggak apa-apa banget kalau misalnya kamu nggak tahu mau ngomong apa, tapi bukan berarti kamu juga harus hanya diem aja, harus hanya datang, terus kemudian meminta psikolog kamu untuk menebak kira-kira apa yang kamu rasain. Because we're not a mind reader, we're not a psychic, jadi tentunya keberhasilan sesi terapi itu akan muncul ketika terjalin komunikasi atau interaksi 2 arah yang sama-sama membantu satu sama lain. Oke, barusan aku udah mention, yaitu cobalah untuk mengingat tema-tema perasaan kamu, atau kamu mencoba untuk terbuka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang psikolog kamu berikan ke kamu. Ada hal lain yang juga nggak kalah penting untuk kamu sampaikan. Kamu harus menyampaikan kira-kira ekspektasi kamu dari terapi itu seperti apa, atau tujuan akhir dari sesi konseling itu kamu pengen mendapatkan apa. Ekspektasi ini jadi bentuknya bisa macam-macam ya, tergantung dengan kebutuhan diri kamu. Misalnya di akhir sesi kamu pengen bisa tahu kira-kira cara melakukan anger management itu kayak gimana, atau di akhir sesi kamu jadi tahu kira-kira gimana caranya bisa nge-reduce anxiety kamu. Dan lagi-lagi ini tuh nggak ada tolak ukurnya, jadi nggak ada bagusnya kayak gimana, nggak ada jeleknya kayak gimana. Sesuaiin aja sama diri kamu sendiri, apa yang kamu butuhin, apa yang kamu inginkan dalam diri kamu. Hal tersebut akan sangat membantu psikolog kamu untuk melihat kira-kira langkah-langkah apa yang bisa kamu lakuin biar kamu bisa mencapai ekspektasi tersebut.
Oke, itu dia tadi beberapa hal yang bisa kamu sampaikan ketika kamu pertama kali pergi ke psikolog atau pertama kali melakukan sesi konseling. Jadi kamu tuh nggak usah takut yang namanya ngerasa dijudge atau ngerasa bahwa permasalahan kamu tuh terlalu sepele atau mungkin terlalu besar. Selama kamu memiliki dorongan dan motivasi untuk keluar dari ketidaknyamanan kamu, pasti psikolog kamu akan semaksimal mungkin membantu kamu. Dan ruangan terapi itu tidak semenakutkan itu, kamu bakalan dibantu untuk membuat environment atau vibes yang safe buat kamu, jadi kamu ngerasa aman juga, kamu ngerasa bisa menceritakan apapun yang kamu inginkan ke psikolog kamu, dan yang pasti apa yang kamu sampaikan itu akan disimpan benar-benar, akan bersifat confidential. Just help us psychologists by being open, by being honest. Dan hal lain yang gak kalah penting perlu kamu ketahui adalah terapi itu akan sangat maksimal hasilnya, akan sangat bermanfaat bagi diri kamu apabila kolaborasinya itu dilakukan dua arah. Jadi effortnya itu bukan cuma dari psikolognya, tapi juga dari kliennya atau dari kamunya. Well, I guess that's it. Itu aja dari aku. Aku harap video ini bermanfaat buat kamu. Dan kalau misalnya kamu punya pertanyaan, kamu silahkan komen di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol like. I'll see you guys again in my next video. Bye-bye!